أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan aku telah letakkan atasmu kode cinta dariku agar engkau dibentuk atas pengawasanku. Mahabbah minni, kita singkat dengan MMY. Nah, ini kan catatan kecil dari surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar itu kan pendek sekali, 3 ayat cuma. Inna a'atayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Al-Kautsar itu adalah telaga di surga untuk mengenalkan surga. Duplikatnya banyak di bumi. Nah, karena dia masukkan mereka ke surga yang dia telah kenalkan dia kepada mereka. Nah, yang penting di sini adalah masalah sholat untuk Rabb. Nah, fasalli li rabbik, itu masalahnya. Nih, Rabb dikamuskan dengan baik berarti pemelihara dalam kisah Nabi Musa. Nah, ini di Rabb. Dasar pemikirannya 24:1 ini. Nabi Musa itu sebagai bayi dihanyutkan di sungai, dipilih. Nah, dipilih untuk diri Rabb. Dan aku telah memilihmu untuk diriku. Mu yang dimaksud itu bayi tadi itu. Bayi Musa itu. Nah, bayi itu dipilih, dihanyutkan di sungai agar dipelihara. Nah, kemudian muncul kata pelihara oleh Fir'aun ini kan. Bukankah kami yang peliharamu? Nah, itu memakai kata Rabb. Nurabbik. Nah, jadi terkamuskan Rabb itu sama dengan pelihara. Pemelihara. Itulah alasan bayi itu harus diletakkan kode cinta tadi. MMY tadi. Aku telah letakkan atasmu kode cinta dariku agar engkau dibentuk. Nah, dibentuk ini kan pelihara. Itu dia. Kamus Rabb itu. Sampai bayi itu harus dihanyutkan di sungai. Nah, gambarnya itu ada di Australia. Jadi MMY itu seperti ada di Australia gitu loh. Nah, dimulai dari tangan kiri. Ada sesuatu di tangan kirinya. Kalau sudah dewasa, di tangan kanan. Apa itu di tangan kananmu, hai Musa? Itu dibuktikan oleh fosil sendal di tangan kanan ini kan. Sendal itu dipakai lama pada tumit sebelah kanan. Nah, ini dia. Bukti dia nanti. Dia pakai tongkat dia sebelah kanan. Jadi di sini ada MMY di Australia ini. Nah, kemudian kita tutup sebagian. Nah, ini Laut Jawa. Laut Jawa Selatan adalah Laut Jawa Selatan. Jadi di sini terlihat ada bayi ditabut. Nah, bayi ditabut, bahwa letakkanlah dia di tabut. Maka letakkanlah dia di sungai. Nah, tabut ini akan cuma ada 2. Yang satunya yang di Nabi Daud itu. Nah, dia ada tabut reliefnya di Borobudur di bawah seorang tua ini tabut. Di dalamnya ada yang menyenangkan. Nih, tanda kerajaan itu bahwa akan datang kepada kamu tabut. Padanya ketenangan, sakinah. Nah, dipikul dia oleh malaikat. Jadi ada tabut di sini. Bahwa letakkanlah dia di tabut. Jadi ada MMY di Australia ini. Jadi di Australia ada MMY. Nah, kemudian kita melihat kupu-kupu biru. Kupu-kupu biru. Bagaimana kupu-kupu biru itu? Dia cuma meletakkan telurnya di ketiak daun. Nah, dia cuma meletakkan telurnya di ketiak daun. Lalu dia pergi. Dia pergi. Itu kupu-kupu biru. Nah, lalu telurnya ini jadi ulat. Nah, ulatnya itu jatuh ke tanah. Nah, diambil oleh semut. Itu masalahnya, diambil dia. Karena apa? Karena ada MMY di sini. Ya, MMY. Kalau nggak mungkin diambil.
lalu dipelihara. Nah, terkamuslah kata Rab di sini. Dipelihara dia. Akhirnya lahirlah kupu-kupu biru di rumah semut, di istana semut. Nah, ceritanya kan sama. Dia dipelihara karena ada MMY. Nah, ternyata kan model sayapnya ini Australia, saudara. Gimana itu? Nah, ini Australia. Kalau tadi jadi gambar tabur, nah ini jadi sayap kupu-kupu. Badannya ini kan di Papua ini. Nah, Australia bisa jadi gambar kupu-kupu, saudara. Nah, artinya apa? Dan kupu-kupu biru itu di Australia. Ini kan luar biasa. Artinya apa? Terintegrasi. Tafsir Al-Quran itu terintegrasi dengan bumi bergambar. Jadi ada MMY di sini, bayi di Australia, ada MMY juga di kupu-kupu biru itu. Nah, disengaja diletakkan kupu-kupu birunya di sini supaya Anda percaya bahwa memang bayi Musa itu ada gambarnya di Australia gitu loh. Nah, ini kan tidak mudah memahami ayat Al-Quran, dikamuskannya itu sesuatu. Nah, tapi itu kan abstrak, MMY itu kan abstrak, yang konkretnya gimana? Nah, kita harus ke kupu-kupu raja. Kupu-kupu raja ini ditemukan 1970. Kupu-kupu raja. Nah, cuma yang perlu dicatat, ini sekarang udah dirubah oleh penterjemah baru, bukan kupu-kupu, laron dia bilang. Hasan bilang kupu-kupu loh. Nah, dia bilang laron. Waktu saya ceramah di Pertamina, seorang ibu nanya, ini di Quran saya kok aneh-aneh katanya. Nah, itulah masalahnya. Mereka merubah kitab dari tempat-tempatnya sebelum datang ilmunya. Kupu-kupu ini. Yang menjadi masalah sekarang itu bukan sekadar kupu-kupu. Tapi ini loh, 4 ini kode. Kode. Kenapa? Karena kupu-kupu itu, kupu-kupu raja itu, generasi keempatnya, G4-nya, itu ditambah umurnya 6 bulan oleh Rab. Kenapa? Ini ayat mengatakan dia tambah dalam ciptaannya apa-apa yang dia sukai, sesungguhnya Allah atas setiap sesuatu berkuasa. Tambah 6 bulan, karena G4 ini melakukan sa'i. 6 bulan itu perjalanannya. Balik lagi dia. Jadi generasi pertamanya 1,5 bulan, generasi keduanya 1,5 bulan, generasi ketiga 1,5 bulan, khusus generasi keempat, jadi tiap generasi keempat dia, itu ditambah 6 bulan oleh Rab. Nah, ini kan lebih konkret. Bukan sekedar MMY. Kalau MMY kan abstrak kan, kita nggak bisa lihat kan. Kalau ini kita bisa lihat, betul dia terbang. Jadi kalau tidak, mereka punah. Jadi ditambah 6 bulan dalam rangka program pelihara. Nah, Arab sebagai pemelihara bikin program pelihara. Itu dia. Hari adalah manusia seperti kupu-kupu bertebaran. Kupu-kupunya ditemukan di Kanada. Dan dia hijrah, dia sa'i ke Meksiko. Jadi udah kelihatan ya, ada yang konkret ya. Telah sempurna kalimat Rabmu dengan benar dan adil. Dan tidak ada yang bisa menukar kalimat-kalimatnya. Dan dia Sami'ul Alim. Jadi kalau kita kembali ke ayat tadi yang mengatakan fasalli li rabbik, salatlah untuk Rabbmu. Jadi pesannya ada program pelihara dalam sholat.
Seperti gambar ini kan bertakbir, ini gambar di bumi. Berdiri, ruku. Nah, i'tidal itu tangannya ini Australia. Betul seperti ini tangannya. I'tidal, kemudian sujud. Nah, ini tempurung lututnya. Tempurung lutut kiri. Nah, kalau ini ibu jari kanan, siprus. Jadi secara anatomis dia juga terlihat benar sujud. Nah, ini berlutut, duduk antara dua sujud. Papua di sini. Sampai ada gambarnya di bumi. Ini besar sekali gambarnya. Nah, itu dua tangan, saudara. Tangan kanan itu. Berdoa dia. Jadi ada program pelihara di dalam sholat. Itu pesannya. Ya. Maka sholatlah untuk Rabbmu. Kalau dulu kan kita artikan untuk Tuhan. Jadi seolah-olah Tuhan butuh sholat kita. Tidak. Makanya perlu dikamuskan Rabb ini pemelihara. Nah, jadi di dalam sholat itu ada program untuk memelihara kamu yang sholat. Berarti ada program pemeliharaan di dalam sholat. Artinya sholat itu untuk memelihara kamu. Baik arti fisik maupun non-fisik. Bukan sholat untuk Tuhan. Itulah pengkamusan Rabb tadi. Luar biasa. Fasalli li rabbik. Sholatlah untuk Rabbmu. Nah, kenapa dipakai kata Rabb? Karena di dalam sholat itu ada program pemeliharaan. Agar kamu terpelihara. Dan aku telah letakkan atasmu kode cinta dariku. Agar engkau dibentuk atas pengawasanku. Agar engkau dibentuk atas pengawasanku. Muharram 1446. Anda lihat ini kanguru ini kan hidupnya di Australia. Australia ini sebagai apa? Sebagai gua saja. Jadi dia dulu hidupnya di dalam gua, baru keluar dari gua ini. Anda lihat deh gambar ini, betapa bersihnya gambar ini. Borneo, Kalimantan itu sebagai kantongnya. Anda bisa bayangkan. Nah, kemudian kan kalau kita lihat kupu-kupu raja ini kan, nah di sini kan ada semacam gambarnya cuma di ujung ini sama di ujung sini nih. Nah, ini kan kayak ini nih Florida. Nah, lihat nih Florida di sini nih. Ini Vancouver di sini. Nah, ini Haida. Saya bilang ini dia Florida. Ini Haida, ini Vancouver. Seperti itu dia gambarnya. Jadi dia ngambil ujung ini aja, ujung ini. Seperti itu kurang lebih gambar dari kupu-kupu raja yang di Kanada itu.
kupu-kupu raja di Kanada itu. Nah, itu kurang lebih dia seperti itu kan. Nah, kan ayatnya kan dia yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang mempunyai sayap 2, 3, dan 4 kan. Kemudian kan ayatnya bilang dia tambah dalam ciptaannya apa-apa yang dia sukai, sesungguhnya Allah atas setiap sesuatu berkuasa. Nah, ini kan setelah 4 itu ada kata tambah kan. Jadi kalau kita potong dari sini dan 4, dia tambah dalam ciptaannya. Ini dia generasi keempat ini ditambah 6 bulan. Maka itu kupu-kupu yang dimaksud di ayat ini adalah dikodekan di ayat keempat. Kupu-kupu bertebaran. Nah, hubungan 4 ini pun, masna wasulasa waruba ini pun disebut lagi di surah keempat. Masna wasulasa waruba. Gimana itu menurut saudara? Nah, ini kan waruba'a yazidu. Nah, dia tambah kan gitu. Setelah 4 dia tambah. 4 sini mengkodekan generasi keempat ini. Nah, ini ayat keempat, kupu-kupu bertebaran. Nah, ini di surat keempat, masna wasulasa waruba. Dengan Al-Quran Code ini 43 ini sama 351 ini digabung, dibagi 7 habis. Jadi ada di Al-Quran Code. Nah, itu catatan kecil dari kupu-kupu raja. Nah, menurut saudara, kalau suatu hari semut bertemu dengan kupu-kupu biru, gambar di bumi kan seperti itu dia. Kira-kira Anda tahu enggak apa yang dikatakan semut ke kupu-kupu biru? Ini, bukankah kami pemeliharamu pada kami ketika engkau kecil dan engkau tinggal pada kami? Surat 26 ayat 18. Ini akan diucapkan oleh semut. Tapi kodenya 18. Kenapa? Sebab kalau ini jadi gua itu surat ke-18. Surat ke-18. Dan semut berbicara itu diletakkan di ayat ke-18. Berkata seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke tempat-tempat kediaman kamu." Ini 18 adalah kodenya, terkodekan. Jadi ini luar biasa. 2 kaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.